Informasi lainnya pemirsa, ratusan plat besi yang digunakan sebagai pelindung lapisan beton jalan tol Wiyoto Wiono di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara hilang dicuri. Kondisi ini pun telah berlangsung selama setahun hingga membuat warga sekitar resah dan khawatir akses jalan tol ini roboh dan melukai warga. Inilah kondisi kolong tol Wiyoto Wiono yang dekat dengan permukiman warga Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Plat besi yang tadinya melindungi lapisan beton jalan tol kini hilang dicuri. Tak hanya satu, namun jumlahnya sudah mencapai ratusan plat besi yang hilang. Kondisi ini membuat warga resah, sekaligus khawatir jalan tol Wiyoto Wiono roboh dan melukai warga lantaran plat besi berfungsi melindungi lapisan beton agar tak mudah terkikis, serta menjaga struktur beton dari kerusakan. Menurut warga, beberapa pelaku pencurian plat besi sempat terpergok hingga meninggalkan beberapa alat berupa kunci pas di lokasi. Habis kebakaran malamnya, nggak kapok-kapok kan? Masih disempatin nyolong, sehingga itu dibobol. Lapak itu dibobol di belakang. Sebelum Bapak mergokin dengar suara bunyi berisik atau apa? Ya justru itu, karena saya ngeberokin, karena ketok-ketok apa itu. Nah ini jangan-jangan udah pencuri plat. Ini ketinggalan ini. Terus itunya, palunya itu karena dipegang, ya nggak ketinggalan. Ini saja ketinggalan, nempel. Pak, itu sekitar jam berapa, Pak? Sekitar jam 2. Oh, ada murnya juga ya? Ya ada mur. Warga berharap pemerintah dapat memperbaiki kolong jalan tol Wiyoto Wiono, Papanggo agar tak memakan korban. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, ribuan batang bambu bekas pagar laut di Desa Kohot, Paku Haji, Tangerang menjadi masalah bagi nelayan. Nelayan kesulitan melaut karena perahu tertutup lumpur sisa pagar laut. Sejumlah warga berusaha merapikan ribuan batang bambu yang berserakan di area perairan Laut Utara Desa Kohot, Kabupaten Tangerang. Ribuan batang bambu yang berserakan tersebut muncul karena surutnya air laut saat musim angin barat. Surutnya air laut juga membuat aktivitas nelayan terganggu karena banyaknya lumpur. Salah seorang nelayan mengatakan tidak bisa melaut karena jika dipaksakan perahunya bisa rusak karena banyaknya bambu yang berserakan. Tadi mah rencana saya mah tuh yang itu tuh dermaga tuh jangan dibongkar, terus saya ini depan gubuk saya minta mohon jangan dibongkar. Soalnya kalau dibongkar bambu yang ada pernah belatak gitu. Para nelayan berharap pemerintah setempat bisa mengatasi masalah sampah sisa pagar laut agar mereka bisa melaut kembali. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video memperlihatkan dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi di jalur Cadas Pangeran Sumedang viral di media sosial. Oknum polisi tersebut langsung diperiksa Propam dan disanksi penempatan khusus. Dalam video yang viral di media sosial, seorang oknum polisi nampak menghentikan pengendara motor yang berboncengan di kawasan jalur Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tak berselang lama, oknum Polantas tersebut menerima uang yang diduga pungli dari pengendara motor dengan cara diselipkan ke dalam buku tilang. Video ini pun viral hingga ditonton jutaan warganet. Kepolisian membenarkan bahwa oknum yang terekam video tersebut adalah anggota Satlantas Polres Sumedang. Oknum polisi atas nama Aibda MD tersebut telah diperiksa Propam Polres Sumedang serta telah diberikan sanksi penempatan khusus selama 10 hari. Atas nama Aibda MD ya, jabatannya di Lantas Polres Sumedang. Ini kejadiannya pada hari Minggu, gitu. Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025, kurang lebih pukul 10 di Jalan Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang.
Terus tindakan dari kepolisian seperti apa, Pak? Ya, kita dari Propam Polres Sumedang sudah melakukan tindakan pemeriksaan terhadap personil tersebut dan sudah ditempatkan di tempat khusus ya, Patsus selama 10 hari dan yang bersangkutan juga sudah dalam proses kode etik. Sementara itu, Polres Sumedang memastikan bahwa kegiatan razia kendaraan yang digelar Satlantas Polres Sumedang di Cadas Pangeran adalah kegiatan resmi. Oknum yang kedapatan melanggar aturan atau melakukan pungli akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah ditangkap dengan dugaan penyalahgunaan narkoba, artis Fachri Albar menjalani tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat. Hasil tes kesehatan menunjukkan Fachri Albar positif mengkonsumsi beberapa jenis narkotika. Aktor Fachri Albar ditangkap di rumahnya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan dalam kondisi sadar tanpa perlawanan. Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan tes urin terhadap Fachri Albar untuk mengetahui kondisinya. Hasilnya, Fachri positif mengonsumsi lebih dari 1 jenis narkotika. Kemarin kita sudah konfirmasi mengamankan saudara FA. Kemudian hari ini tadi kita sudah melaksanakan tes kesehatan, memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat dan baik. Setelah itu kita masih melaksanakan pendalaman, baik itu terkait peran maupun jenis dan jumlah barang bukti masih dalam pemeriksaan kita. Untuk hasil tes urinnya gimana Pak Kasih? Gimana? Hasil tes urinnya gimana? Untuk tes urin dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika. Nanti jenis dan jumlah barang bukti akan kita sampaikan nanti lengkapnya besok pagi saat konferensi pers. Saat ditangkap dia sama siapa? Mungkin ada. Kemarin sudah disampaikan ya sama Kasat untuk diamankan sendiri di kediaman. Sebelumnya, Fachri Albar diamankan di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada hari Minggu kemarin. Saat diamankan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Irian Syah, dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 13 DPR RI mendesak Barreskrim Polri membuka kembali kasus kekerasan dan eksploitasi mantan pemain oriental sirkus Indonesia. Desakan tersebut karena menilai terdapat pelanggaran HAM berat pada kasus tersebut. Komisi 13 DPR RI menggelar audiensi dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan membahas kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi mantan pemain oriental sirkus Indonesia atau OCI. Pada audiensi yang dihadiri mantan pemain OCI ini, Komisi 13 menilai terdapat beberapa pelanggaran HAM berat yang dilakukan manajemen OCI berupa penyiksaan fisik hingga perdagangan manusia. Untuk itu, Komisi mendesak Barreskrim Polri untuk membuka kembali kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi tersebut. Nah, kita Komisi 13 ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya, bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan katakanlah menghukum pelaku kejahatan ini kalau masih ada ya. Saya tadi belum melihat fakta seperti itu. Yang kedua, kehadiran negara dalam proses pemulihan, bahwa mereka adalah rakyat Indonesia, mereka selama ini sejak dari umur bayi sudah ditelantarkan dan dieksploitasi oleh oknum-oknum OCI. Saya pikir harus ada kehadiran negara untuk proses pemulihannya. Saya pikir itu. Sebelumnya diketahui bahwa proses hukum atas kasus ini terhenti pada tahun 1999 karena kurangnya bukti. Kasus ini bisa dibuka kembali dengan menggunakan pasal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, mengingat sebagian besar mantan pemain OCI diduga diperjualbelikan sejak masih usia dini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.